Halo, selamat pagi teman-teman calon menikah. Saya harus menyampaikan ya. Perkenalkan sedikit, mungkin saya Dr. Purnamawati. Saya biasa dipanggil Dr. Purnama. Saya saat ini bekerja sebagai salah satu dosen di salah satu fakultas kedokteran swasta di Jakarta. Sudah 21 tahun mengajar. Saya sudah menikah. Suami saya satu orang Jawa, saya orang Cina, dari Bangka kami, saya dari Bangka, suami saya dari Jawa, temannya Pak Budi, dekatnya rumah Pak Budi. Kami sudah menikah hampir seperempat abad, ya, hampir 25 tahunnya, tapi belum, baru 23 lebih, ya, hampir 24 tahun. Saya punya 3 anak, laki-laki semua. Jadi saya kurang pintar juga untuk menentukan jenis kelamin anak saya. Jadi semuanya laki-laki. Satu sudah lulus dari ATMI, kemudian dia sekarang sedang kuliah lagi S1 dan sudah bekerja. Anak kedua saya masih kuliah, baru tingkat 3, kebetulan dapat di kedokteran UGM. Dan yang terakhir adalah masih SMP kelas 2 di Santa Maria Juanda. Jadi kami ya keluarganya ya begitu ya, keluarga kecil sebenarnya gitu. Ya, saya sudah ikut dalam pelayanan di gereja ini sejak SMA sebenarnya. Ya, sejak SMA saya sudah ikut, kemudian terputus ketika saya kuliah. Kemudian begitu selesai kuliah menikah dan ditarik lagi oleh Tuhan untuk ikut melayani. Padahal saya sudah sembunyi sebenarnya. Jadi betul sekali tadi ya waktu kesaksian dari Bu Rita bahwa dimanapun juga kita Tuhan yang menentukan. Ya, Tuhan yang menentukan, Tuhan yang memilih kita, bukan kita yang memilih Tuhan. Ya, oke. Pada kesempatan kali ini teman-teman calon menikah jangan tegang ya, karena kemarin saya sudah lihat hasil pretestnya. Mudah-mudahan nanti setelah kita materi ini, setelah post-test nanti akan hasilnya menjadi lebih baik. Saya izin share screen. Sebentar. Apakah screen saya sudah terlihat? Ya, oke, baiklah. Ya. Jadi judulnya adalah saya diminta untuk pengaturan kelahiran, ya, memelihara cinta dan kehidupan. Nah, untuk ini kita perlu tahu bahwa kenapa kita tidak sebut kita tidak sebut untuk keluarga berencana, tapi kita mengaturnya adalah pengaturan kelahiran. Ya, jadi keluarga berencana ini ternyata namanya berencana. Jadi setiap keluarga itu harus ada direncanakan dulu, gitu. Mau berapa anak, mau berapa anak kita mau berapa nantinya, seperti itu ya. Nah, tetapi ternyata konsep keluarga berencana ini ada perbedaan antara konsep keluarga berencana oleh pemerintah dan menurut gereja. Kalau menurut pemerintah, yang dimaksud dengan keluarga berencana adalah membatasi jumlah kelahiran. Fokusnya adalah jumlah anaknya, sehingga dibatasi jika sudah memiliki 2 anak, udah nggak usah lagi pakai KB gitu ya. Jadi nggak usah lagi memiliki anak sehingga harus ikut keluarga berencana. Pada beberapa periode pada waktu zaman Orde Baru itu lebih ketat lagi. Jadi orang-orang yang tidak memahami pun ditarik ke puskesmas untuk diminta untuk melakukan KB atau keluarga berencana. Tujuannya adalah membatasi jumlah kelahiran, membatasi jumlah penduduk, gitu ya. Sehingga adalah berbagai macam jenis alat kontrasepsi yang digunakan untuk mengatur keluarga tersebut. Ya, baik. Menurut gereja, keluarga berencana tidak hanya membatasi jumlah kelahiran, ya. Kalau menurut gereja adalah mengatur kelahiran. Jadi tidak membatasi kelahiran, tapi mengatur kelahiran. Jadi fokusnya harus tidak melawan 2 aspek. Jadi aspek keluarga dalam gereja Katolik itu ada 2, yaitu satu unitif dan satunya prokreatif. Ya. Nah, apa itu unitif? Apa itu prokreatif? Gitu ya. Dalam moral gereja Katolik, setiap perkawinan itu harus terbuka pada kelahiran anak. Sehingga pasangan suami istri yang tidak mau mempunyai anak
perkawinannya Recording in dianggap progress. tidak sah. Mengapa demikian? Kalau kalian nanti kanonik, pasti akan ditanya oleh Romo, kalian mau punya anak berapa? Gitu ya, pasti akan ditanya. Kalau ada pasangan yang tidak mau punya anak, saya nggak mau punya anak, saya hanya mau menikah saja, otomatis pasti tidak akan disetujui untuk perkawinannya. Ya, karena apa? Ini tadi, ini namanya aspek ya prokreatif ya. Jadi setiap gereja Katolik itu mengatakan bahwa perkawinan itu harus terbuka pada kelahiran anak. Nggak boleh nggak mau punya anak. Ya, pengaturan kelahiran artinya adalah mengatur kapan kita mau punya anak, kapan saya siapnya nih, gitu ya. Kapan nanti anak kedua saya mau siap, mau berapa tahun jaraknya, seperti itu. Jadi berapa jumlahnya, berapa jarak kelahirannya, itu kita yang mengatur. Tapi bukan membatasi atau tidak mau punya anak. Ya. Aspek unitif artinya adalah mempersatukan suami istri. Jadi harus ada persatuan antara suami dan istri. Itu namanya aspek unitif. Sedangkan aspek prokreatif itu adalah terbuka kepada keturunan dan tidak boleh ditutupi kemungkinan menghasilkan keturunan. Oke. Jadi ada dua aspek itu yang tidak boleh dilanggar dalam pengaturan kelahiran. Ya. Saya boleh minta tolong salah satu pasangan mungkin yang bisa membantu saya untuk membacakan Alkitab ini dari Kejadian 1 nomor 27 sampai 28. Monggo silakan. Volunteer. Ayo tidak usah ditunjuk dong. Siapa ya yang ingin membantu saya untuk membaca ini? Ben, Sally? Boleh? Baik. Ya, silakan. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah, diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah. Terima kasih, Dok. Iya, terima kasih pasangan Ben dan Joli. Ya, di sini dilihat bahwa Allah sebenarnya memerintahkan ya. Allah memerintahkan untuk beranak cucu. Ya. Allah memerintahkan untuk beranak cucu sehingga pengaturan kelahiran itu juga merupakan panggilan manusia untuk bekerja sama dengan Allah. Ya. Jadi manusia dipanggil untuk bekerja sama dengan Allah sehingga kita dapat memenuhi perintah Allah itu untuk beranak cucu. Mohon maaf saya pindah ruangan sebentar karena hujan deras, suaranya keras sekali. Ya. Mudah-mudahan bisa kedengeran ya suara saya ya. Oke. Ya, baik, saya lanjutkan. Terdengar suara saya, Dek? Ya. Terdengar, Bu. Ya, oke, baik. Ya. Jadi, ya, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhi muka bumi dan taklukkanlah itu. Ini perintah. Jadi, kalau memiliki anak itu adalah perintah Allah. Sehingga manusia itu hanya diminta untuk bekerja sama dengan Allah, mewujudkan, mengkreasi, membuat, melaksanakan perintah ini, gitu ya. Oke. Jadi perintah beranak cucu ini dapat kita tafsirkan ya sebagai kehendak Allah yang menghendaki bahwa semua hubungan seks antara laki-laki dan perempuan, antara suami dan istri itu adalah sebagai sarana prokreasi. Pro itu untuk ya, kreasi itu menciptakan ya, sehingga terjadilah satu kelahiran anak untuk memenuhi bumi dengan manusia sebagai ciptaannya.
Nah, sekarang saya kasih nih kesempatan buat kalian untuk berdiskusi dengan pasangannya masing-masing. Kira-kira menurut kalian, mengapa Allah itu menginginkan kita memenuhi bumi dengan beranak cucu? Silakan. Ngobrol dengan pasangannya. Ya. Oke, sudah ngobrolnya dengan pasangan masing-masing? Sudah bertukar jawaban? Ya, baik. Saya tidak akan membahas lebih lanjut, itu biar menjadi rahasia kalian berdua. Ya, ini adalah awal kalian untuk membangun komunikasi dalam suatu keluarga sebenarnya. Oke. Jadi seperti tadi ya, pada waktu tadi Bapak dan Ibu ini yang tadi Ibu Rita dan menyatakan bahwa dalam keluarga itu ya harus ada omong-omongan ya. Nah, ini adalah awal kalian. Jadi kalau mau punya anak, jadi sudah ada dasar biblisnya dan kalian sudah ngobrol, gitu ya. Nah, dari kita bisa melihat bahwa ya, perhatikan bahwa tadi urutannya ada seperti ini. Allah memberkati dulu kedua mempelai, laki-laki dan perempuan. Ya, jadi harus diberkati dulu sehingga kedua manusia yang dipersatukan itu ya, kemudian setelah persatuan itu diberkati, maka manusia mempunyai kewajiban untuk mengikuti kehendak Allah, yaitu beranak cucu. Inilah yang kemudian kita kenal sebagai unsur prokreatif. Ya, perintah beranak cucu melekat pada peristiwa sesudah manusia diberkati persatuannya. Ya, hal ini membuat hubungan seksual di luar nikah dilarang. Ya, karena tadi urutannya harus diberkati dulu baru bisa melakukan hubungan seksual, sehingga terjadi konsekuensinya adalah memiliki keturunan. Ya. Jadi meskipun misalnya di luar menikah sama-sama sepakat, ayo kita biar menghasilkan keturunan gitu ya, tetap harus mulai dengan diberkati dulu sebelum merencanakan punya anak. Gitu ya. Nah, berdasarkan kitab Kejadian 38 ayat 4 sampai 9 gitu ya. Kalau kita baca di sini ya, sesudah itu ia melahirkan anak yang dinamainya Onan. Kemudian dia melahirkan anak lagi bernama Shelah. Yehuda tinggal di Kezib ketika anaknya yang ketiga lahir. Yehuda memilih seorang perempuan bernama Tamar menjadi istri anaknya yang pertama Er. Tetapi Er melakukan banyak kejahatan. Tuhan tidak senang terhadapnya, jadi Tuhan membunuhnya. Kemudian Yehuda berkata kepada Onan saudara Er, pergilah dan tidur dengan istri saudaramu yang mati itu. Jadilah sebagai suami baginya. Jika anak-anak lahir, mereka menjadi kepunyaan saudaramu Er. Onan tahu bahwa anak-anak dari hubungan itu bukanlah kepunyaannya. Onan mengadakan hubungan suami istri dengan Tamar, tetapi ia tidak mengizinkan maninya tinggal di dalam. Ya, jadi dia melakukan hubungan seksual, tapi dia kemudian tidak mengeluarkan maninya tinggal di dalam, artinya dia melakukan namanya senggama terputus atau coitus interruptus. Ya, jadi dia melakukan hubungan ketika sudah mau keluar cairan maninya ditarik keluar untuk dikeluarkan di luar, gitu ya. Nah, kalau kita lihat kitab Kejadian 38 ayat 4 sampai 9 ini, Allah pun ikut menghukum si Onan yang melakukan senggama terputus itu atau coitus interruptus itu karena Allah tidak menyukai perbuatannya. Dan si Onan tahu bahwa kalau dia tetap mengeluarkan air maninya di dalam yang vagina, maka kemungkinan akan terjadi anak, gitu ya. Sehingga dia melakukan coitus interruptus sehingga dia tidak menginginkan adanya anak itu terjadi. Dan itu melawan perintah Allah. Itulah yang menyebabkan kenapa Tuhan pun tidak menyukai perbuatannya. Ya. Apa yang dilakukan si Onan itu tidak memenuhi aspek unitif dan prokreatif. Jadi yang tidak diperbolehkan oleh gereja Katolik itu bukan didasarkan tentang apa atau cara itu alami atau bukan, tapi mengacu pada aspek unitif dan prokreatif. Ya, tadi unitif harus ada persatuan, prokreatif harus terbuka pada keturunan. Ada dua aspek itu. Gereja Katolik
menyetujui adanya keluarga berencana alami ya karena memenuhi aspek unitif dan aspek prokreatif. Jadi ada banyak cara untuk melakukan pengaturan kelahiran. Yang terpenting adalah niatnya itu yang mana dulu nih, ya. Apakah melanggar nih aspek unitifnya? Apakah aspek prokreatifnya nih yang dilanggar? Oke. Ya. Kalau kita lihat ayat lagi bahwa Allah juga menyatakan bahwa ada oleh sebab itu laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, dengan demikian keduanya menjadi satu. Inilah dasar biblis menjadi aspek unitif tadi, harus ada persatuan antara suami dan istri. Ya, kesatuan pria dan wanita dalam perkawinan digambarkan dengan sangat indah ya pada kitab Kejadian ini. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Hal satu daging ini ditegaskan juga dalam beberapa ayat lain dalam Perjanjian Baru tentu saja. Ya, misalnya ada di Matius 19 ayat 5, ada di Markus 10 ayat 7 sampai 8, ada di Efesus 5 sampai 31. Semuanya menyatakan hal yang sama. Jadi ditekankan berkali-kali, berulang kali di dalam kitab suci dan itu menjadi peringatan Allah bagi kita sebenarnya, ya. Baiklah. Nah, sekarang saya ingin para pasangan calon menikah ini dapat mengisi bukunya sekarang. Ada buku masing-masing di dalam masing-masing. Silakan kalian untuk mengisikan apakah saja tujuan-tujuan baik dari suci yang diharapkan dari suatu persetubuhan suami istri dalam pernikahan tersebut. Ya, saya beri waktu 1 menit mungkin. Silakan mengisi di lembar bukunya masing-masing. Baiklah. Nah, kalau sekarang saya ingin mendengar nih beberapa, mungkin ada yang ingin sharing. Kira-kira menurut kalian, saya lihat tadi tuh seru nih kayaknya ya debatnya antara para calon-calon ini, pasangan-pasangan ini. Ada yang mau sharing kira-kira apa? Sepertinya pasangan Anje dan Ica udah senyum-senyum tuh pengen tahu ngomongnya. Boleh di-unmute deh. Anje, Ica. Ya, menurut Anje Ica apa nih tujuan baik dari suci dari diharapkan dari suatu persetubuhan suami istri dalam pernikahan? Kalau saya dan Anje ada 2 hal yang udah kita sepakatin. Yang pertama, menghindari diri dari dosa perzinahan. Yang kedua, memiliki keturunan dalam ikatan yang sudah diberkati. Oke, baik. Terima kasih. Ada yang lain mungkin? Ayo dong, biar gak ngantuk kita ya nanti ya. Siapa lagi? Saya nggak bisa lihat. Ada lagi yang ingin volunteer? Ricky, Ganis? Elia Bu, Elia Bu Dok. Ya. Elia, dokter. Oh iya. Tadi apakah tujuan baik dan suci yang diharapkan dari suatu persetubuhan suami istri dalam pernikahan? Sebenarnya sudah disebutkan dari awal, yaitu berdasarkan Kejadian 1 ayat 26. Itu untuk beranak cucu dan menguasai hewan dan tumbuhan di bumi. Karena manusia itu segambar dengan Allah, sesuai gambaran Allah. Yang kedua itu adalah sabda melalui Kejadian 2 ayat 24 itu, sebab seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya. Dan untuk yang ketiga itu adalah untuk meneruskan sabda-sabda Allah di dunia dari dulu hingga sekarang, untuk meneruskannya juga sampai cucu-cucunya. Menurut kami begitu, Bu Dok. Terima kasih. Ya, baik, bibis sekali ya. Ya, baiklah, terima kasih. Jadi memang sudah ya diketahui bahwa memang Allah menyatakan bahwa dengan persetubuhan itu konsekuensinya adalah ketika kita melakukan satu persetubuhan, maka kita harus siap menerima konsekuensinya. Pasti akan terjadi anak gitu ya. Masalahnya nanti anak terjadi atau tidak itu adalah karya Allah. Jadi kita hanya sebagai sarana nih, kita kerjasama dan dengan Allah dalam untuk prokreasi dan unisi.
Tapi ada banyak lagi sebenarnya tujuan-tujuan baik lainnya dalam persetubuhan suami istri dan pernikahan. Ya, mungkin nanti saya bongkar ya, maksudnya gini. Kalau kita mau melakukan persetubuhan atau hubungan seksual, misalnya gitu ya, bisa nggak sih kalau kita marah-marahan satu sama yang lain? Nggak bisa. Marah-marahan gimana mau hubungan seks gitu kan ya? Jadi artinya Allah juga ada yang menyatakan ya kalau misalnya kita mau kalau berantem atau apa itu kalau bisa jangan sampai matahari terbenam gitu. Udah selesai masalahnya. Jadi dalam suatu hubungan seks itu pun ada aspek kreatif ya, ada kreasi, kemudian ada aspek juga untuk rekreasi. Rekreasi itu artinya menyenangkan. Ya, ketika dalam suatu persetubuhan itu terjadi pengeluaran endorfin itu banyak ya. Jadi endorfin itu adalah hormon yang membuat kita merasa senang, nyaman gitu ya. Nah, jadi dalam persetubuhan itu tidak hanya semata-mata untuk anak nih, ada komunikasi antara suami istri. Nggak bisa kan nggak ada komunikasi tiba-tiba langsung hubungan seksual terus habis itu berantem lagi, nggak ngomong-ngomongan lagi gitu kira-kira ya. Jadi sebenarnya hubungan seksual itu pun banyak tujuan-tujuan lainnya selain anak. Tapi tujuan utamanya kita memang kita tidak menghalangi keinginan Allah untuk memberikan keturunan. Jadi meneruskan keturunan, memperbanyak keturunan melalui hubungan-hubungan seksual tadi gitu ya. Tapi sebenarnya banyak tujuan-tujuan baik di belakangnya gitu ya. Oke. Mungkin boleh saya lanjutkan ya setelah ini ya. Oke. Nah, di gereja ada namanya hukum gradualitas. Ya. Apa sih artinya hukum gradualitas itu sih, Dok? Gitu ya. Jadi, gereja sendiri juga menyadari bahwa ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh para suami istri dalam mengatur jumlah kelahiran dan jarak kelahiran. Ya. Oleh karena itu, gereja menyatakan bahwa apabila suami istri mengalami kebimbangan atau keraguan dalam menghadapi kesulitan-kesulitan tersebut, mereka diminta untuk meminta nasihat kepada seorang imam untuk mencari jalan keluar yang baik. Ya. Dalam konsultasi itu, pendamping pastoral atau imam diharapkan dapat memperhatikan lex gradualitas atau hukum gradualitas. Ya. Namun gereja mengingatkan bahwa pengaturan jumlah dan jarak kelahiran itu tidak boleh merendahkan martabat suami istri dan tidak berlawanan dengan hidup manusiawi, pengguguran ataupun pemandulan. Ya. Jadi ada banyak, nanti kita akan bahas ada berbagai macam jenis-jenis alat kontrasepsi yang terjadi, yang ada saat ini. Yang mana sih yang boleh? Ya, yang boleh dan tidak boleh menurut aturan gereja. Ya, kalau masih ragu-ragu boleh nanti ditanyakan kepada Romo. Ya, walaupun Romo juga tidak melakukan pengaturan kelahiran ya, Romo nggak boleh. Tapi Romo tahu ilmunya, begitu kira-kira. Ya. Ya. Secara alamiah, seorang perempuan tidak perlu dimasukkan bermacam-macam alat-alat di dalam tubuhnya. Ya. Jadi kembali ke suatu kondisi alamiah berarti mengembalikan manusia wanita menurut kodratnya yang memang bisa mempunyai anak sesudah melakukan persetubuhan. Jika pasangan menikah melakukan hubungan seksual dan kemudian mengingkari kemungkinan mempunyai anak dengan menggunakan alat-alat, misalnya KB suntik, ataupun misalnya menggunakan kondom dan lain-lain, itu tentu saja akan menyebabkan perubahan pada tubuhnya, ya, dan mempengaruhi kondisi psikologis dan fisiologis dari si perempuan itu. Karena ia mengalami kelainan menstruasi yang membuatnya merasa tidak lengkap sebagai perempuan. Ya, secara sosial, suami istri mempunyai pembagian tanggung jawab yang sama dalam menanggung konsekuensi dari persetubuhan. Istri tidak bertanggung jawab sendiri atas kehamilannya. Dengan menggunakan KB alami, ya, maka suami pun bertanggung jawab atas tindakan persetubuhannya dengan pemakaian alat-alat. Perempuan bertanggung jawab sendiri dan laki-laki seolah-olah hanya menjadikan perempuan sebagai objek belaka. Begini deh.
tadi sudah disampaikan. Konsekuensi dari persetubuhan itu adalah pertemuan antara sperma dan ovum, laki-laki dan perempuan, sehingga ada kemungkinan terjadi pembuahan dan terjadilah anak. Kadangkala, saya tidak menyatakan semua ya, kadangkala ada suami-suami yang kenapa kok kamu hamil lagi, gitu ya. Seakan-akan yang bertanggung jawab terhadap kehamilan itu adalah si perempuannya. Ya, itu biasa sering terjadi. Ya, kalau misalnya orang anak pertama, wow senang. Anak kedua senang. Tambah lagi anak ketiga, anak keempat, udah mulai berantem, gitu ya. Kok kamu nggak bisa jaga? Loh, yang nggak bisa jaga siapa? Yang melakukan persetubuhan itu siapa? Gitu kan ya. Jadi tidak hanya semata-mata dilakukan oleh perempuan saja. Nggak mungkin kalau perempuan saja akan terjadi kehamilan. Persetubuhan itu pasti harus 2 orang. Pasti harus ada laki-laki, harus ada perempuan. Sehingga konsekuensi terjadinya anak setelah persetubuhan itu menjadi tanggung jawab berdua. Sama tanggung jawabnya laki-laki dan perempuan. 50%, 50% gitu ya. Nah, jadi di dunia medis yang paling banyak datang untuk minta KB itu ada perempuan. Ada perempuan, ada yang pasang IUD, ada yang pasang susuk, ada yang suntik KB setiap bulan, ada yang suntik KB 3 bulan sekali gitu ya. Nah, gereja tidak menginginkan hal itu. Itu adalah pencegahan. Jadi istilahnya gini, kamu mau hubungan seksnya, tapi kamu tidak mau menanggung konsekuensi dari persetubuhan itu. Gitu. Ya. Nah, oleh karena itu, kalau gitu gereja nggak boleh KB dong, Dok. Boleh, tapi ada caranya yang alamiah. Tidak menggunakan alat-alat yang dimasukkan ke dalam tubuh, tapi kita mengatur bagaimana siklus menstruasi dari kapan kita harus melakukan hubungan seksual, kapan kita tidak melakukan hubungan seksual. Itu yang kita sebut sebagai KB alamiah. Oke. Ya. Jadi kontrasepsi gitu ya, kontrasepsi cara pengaturan kelahiran ini ya bertujuan agar pasutri ini dapat bertanggung jawab atas anak-anak yang dilahirkan. Ya, sehingga tidak hanya melahirkan tapi juga nanti bisa memelihara dengan baik ya, baik secara ekonomi, relasi orang tua dengan anaknya, pendidikan anak-anaknya gitu ya. Jadi bertanggung jawab, bukan tidak bertanggung jawab. Main lahir-lahir aja, saya kan nggak boleh KB, Dok. Jadi saya lahir, tapi sementara ekonomi saya nggak cukup gitu ya. Jadi artinya pengaturan kelahiran ini bertujuan supaya pasutri ini bertanggung jawab terhadap anak yang dilahirkan. Pengaturan kelahiran ini bukanlah keluarga berencana seperti yang dipahami oleh orang-orang kebanyakan. Tadi sudah di awal saya sampaikan ya, yang hanya mempertimbangkan segi ekonomis dan hidup praktis, tidak. Jadi untuk mengatur kelahiran itu memang sekarang kita kenal ada 4, yaitu kontrasepsi, kontravita, sterilisasi, dan KBA. Nah sekarang kita lihat kontrasepsi. Artinya kontra apa? Melawan kan? Sepsi artinya konsepsi. Konsepsi itu adalah pertemuan antara ovum pada perempuan dan sperma pada laki-laki. Jadi menghalangi pertemuan antara sperma dan ovum sehingga diharapkan untuk tidak terjadi proses fertilisasi, tidak terjadi kehamilan ketika bisa terjadi. Ya, jadi melawan pembuahan artinya. Ya. Jadi kontrasepsi ini artinya adalah alat atau cara yang melawan terjadinya konsepsi atau pembuahan. Ya. Yang harusnya ovum dan pada laki-laki sperma pada laki-laki bertemu dengan ovum pada perempuan, dengan adanya alat-alat ini maka tidak terjadi pembuahan begitu. Jadi menghalangi ketemunya antara sperma laki-laki dan ovum perempuan, menghalangi pertemuan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini membuat kita melanggar aspek unitif. Ya, aspek unitif tadi adalah persatuan. Oke. Ya, contohnya apa? Kondom. Kondom laki-laki pakai kondom,
maka spermanya akan tertampung di dalam kondom tersebut dan tidak akan bisa menuju ke yang perempuan. Kondom itu bisa ada kondom laki-laki, bisa ada kondom yang dipakai oleh perempuan, gitu ya. Nah, itu. Kemudian ada lagi pil kombinasi, misalnya pil kombinasi ada estrogen, ada progesteronnya. Itu membuat sel telurnya tidak menjadi matang-matang setiap bulan. Jadi sel telurnya tidak akan matang dan akhirnya nanti tidak akan bisa dibuahi oleh sperma laki-laki. Ya, ini adalah menghalangi terjadinya konsepsi atau terjadinya pembuahan. Itu yang kita sebut dengan kontrasepsi. Ya. Cara kedua adalah kontravita. Kontravita ini adalah alat, ya. Kontra artinya tadi melawan, ya. Vita itu adalah kehidupan. Jadi ini sangat-sangat dilarang oleh gereja. Karena kontravita ini artinya adalah melawan kehidupan. Ketika sperma dan ovum bertemu, maka mereka akan menjadi zigot. Nah, ketika zigot ini sudah merupakan makhluk hidup, ya, sudah menjadi janin. Jadi zigot itu adalah mulai dari zigot itu sudah jadi makhluk hidup. Di gereja mulai dari pertemuan sperma dan ovum itu ketika terjadi fertilisasi, saat itulah sudah dia menjadi hidup. Kalau bagi teman-teman di Muslim, itu mereka butuh waktu 3 bulan. Katanya diseburkan rohnya itu ke dalam janin itu sekitar 3 bulan. Ya, sehingga pada teman-teman Muslim masih boleh kalau sebelum 3 bulan itu dilakukan pengguguran itu masih bisa gitu ya. Sedangkan kalau misalnya pada Katolik, begitu terjadi pembuahan, saat itulah sudah terjadi kehidupan. Dan alat-alat yang digunakan untuk menyebabkan kematian dari hasil pembuahan itu, ya, itu sudah merupakan tindakan yang abortif, ya. Hal ini contohnya apa? Contohnya IUD misalnya. Di IUD itu terjadi proses inflamasi pada dinding, pada rahim, ya, pada rongga rahim, sehingga hasil zigot yang hasil pertemuan dari sperma dan ovum itu tidak dapat melekat pada rongga rahimnya, ya, tidak dapat melekat pada dinding endometriumnya sehingga dia tidak bisa berkembang dan menjadi luruh begitu. Jadi itu sebenarnya sudah terjadi, kemudian dia tidak bisa melekat. Jadi itu sangat-sangat tidak diperbolehkan oleh gereja Katolik, ya. Atau ada juga yang hormonal juga tidak boleh gitu, ya. Secara hormonal suntik, pil mini, susu itu juga tidak diperkenankan. Jadi ini kita anggap sebagai suatu kontravita, melawan pembuahan, melawan kehidupan. Ini masuknya aborsi, gitu ya. Kemudian ada lagi cara yang lain yang kita lakukan, misalnya ya tubektomi, vasektomi. Tubektomi itu adalah dia mengikat dari saluran indung telur, dari mulai ovarium sampai ke dinding rahimnya diikat, ya, diikat, dirusak, bukan dirusak sebenarnya, digunting lah ya, ditanam sehingga ovum itu tidak akan pernah bertemu dengan si spermanya. Vasektomi juga demikian, jadi ada saluran pada sperma itu, kemudian spermanya tidak bisa keluar. Air mani tetap keluar, tapi spermanya, sel-sel spermanya yang tidak bisa diproduksi dan tidak bisa dialirkan sehingga tidak akan bertemu antara sperma dengan ovum. Ya, nah, menurut pandangan gereja Katolik, ya, tubektomi dan vasektomi ini adalah suatu teknik operatif yang merusak karya Allah. Ya, merusak karya Allah. Yang menurut kitab Kejadian dibuat Allah dalam keadaan baik adanya. Ya, dalam keadaan baik adanya kemudian dilakukan tindakan operatif dan ini adalah merusak totalitas dan integritas tubuh manusia. Ya. Nah, sterilisasi tetap ya, sterilisasi yang tetap maupun yang sementara itu dilarang oleh gereja. Karena dengan demikian udah pasti dia tidak terbuka pada keturunan. Okay. Cara keempat, ya, adalah keluarga berencana alamiah yang kita kenal sebagai KBA. Nah, gereja tetap meyakini dan menegaskan bahwa metode KBA
adalah satu-satunya metode pengaturan kelahiran anak yang sesuai dengan prinsip-prinsip moral Katolik. Ya, dalam cara KBA ini tidak ada sesuatu yang harus dilawan, baik pembuahan, hidup maupun kemungkinan mempunyai anak, karena semua direncanakan secara bertanggung jawab oleh kedua belah pihak. Bertanggung jawab oleh suami dan istri, dua-duanya. Nah, bagaimana caranya? Sekarang ya, kita lihat ya. Jadi, gereja mempunyai program keluarga bertanggung jawab. Keluarga bertanggung jawab, KB, keluarga bertanggung jawab, bukan keluarga berencana, gitu ya. Yang ingin menekankan pada pelaksanaan keluarga. Keluarga berencana adalah soal merencanakan. Orang bisa merencanakan dengan baik, tapi pelaksanaannya tidak baik. Keluarga bertanggung jawab dalam melaksanakan keluarga secara bertanggung jawab. Dalam hal pengaturan kelahiran, ini berarti bahwa keluarga itu mengatur kelahiran keturunannya secara bertanggung jawab. Mau anak berapa? Jadi patokannya bukan jumlah, tapi tanggung jawabnya. Kalau suami istri hanya bertanggung jawab hanyalah satu, maka itulah yang harus dilakukan. Tapi kalau mampu mempunyai 5 orang anak, itu juga harus dilakukan. Yang dimaksud bertanggung jawab adalah semua aspek, bukan hanya aspek ekonomi saja, gitu ya. Jadi aspek psikologisnya juga harus ada. Nah, bagaimana si KBA ini bisa mengatur kelahiran? Jadi, kalau misalnya pada KBA ini, ya, nanti kita harus bisa melihat bahwa ada namanya kesuburan. Nanti akan saya jelaskan di bagian belakang ya. Untuk KBA lebih lanjutnya saya akan langsung buka di bagian belakang. Ini tadi kita bicara tentang kalau saya berhubungan konsekuensi saya adalah memiliki anak. Kemudian bagaimana dok kalau misalnya ada kita sudah menikah sekian puluh tahun tapi tetap saja tidak diberikan anak, padahal saya melakukan hubungan seksual dengan baik, saya melakukan bertanggung jawab, tidak pakai KB dan lain-lain, begitu ya. Nah, dunia saat ini sudah memiliki kemajuan teknologi. Ada namanya assisted procreation, ya. Kreasi anak itu adalah hasil penciptaan Allah yang bekerja sama dengan manusia. Assisted procreation bantuan yang diberikan kepada pasangan suami istri untuk mendapatkan anak. Ya. Jadi gereja tidak memakai sebenarnya istilah assisted reproduction, ya, tapi assisted procreation. Ya. Jadi beda, create reproduction itu memperbanyak gitu ya, reproduksi. Sebab anak itu bukan hasil produksi, tapi hasil penciptaan atau kreasio. Allah bekerja sama dengan manusia. Yang dimaksud dengan assisted procreation adalah bantuan yang diberikan kepada pasangan suami istri untuk mendapatkan anak. Ya, berdasarkan penilaian moralnya ada 2 macam. Ya, satu membantu hubungan seks. Jadi akan membantu hubungan seks caranya, dan yang menggantikan hubungan seks sehingga tidak ada hubungan seks itu, ya. Jadi ada 2 macam nih. Ada yang tetap dia pakai hubungan seks, ada juga dia pakai menggantikan hubungan seks itu ya, gitu. Nah, yang membantu hubungan seks itu boleh menurut gereja, sedangkan yang menggantikan hubungan seks itu ya tidak boleh. Contohnya misalnya adalah yang menggantikan hubungan seks itu adalah in vitro fertilization. Jadi benar-benar tidak ada hubungan seksnya, tidak ada aspek unity-nya gitu. Ya. Tapi kalau misalnya untuk inseminasi, jadi memang ada sperma yang dikeluarkan kemudian dimasukkan ke dalam rahim ibu sehingga ketemulah dengan ovumnya, itu masih diperkenankan. Namun kalau misalnya benar-benar bayi tabung gitu ya, benar-benar bayi tabung, diambil spermanya, ini dilakukan di lab gitu ya, sehingga menghasilkan satu pembuahan di luar tubuh manusia, itu disebut dengan bayi tabung. Oke. Bayi tabung atau in vitro fertilization itu jadi teknik pembuahan. Sel telurnya dibuahi di luar tubuh wanita sebagai manipulasi pembuahan. Ya, kira-kira begini.
setiap wanita atau ibu ini punya hormon kesuburan, ya, sehingga dia normalnya dapat mengeluarkan sekitar 15 sampai 20 sel ovumnya. Kemudian ovum ini diambil, ya, dicari yang paling baik, gitu ya, dicari yang paling bagus. Kemudian setelah itu cawannya itu dibuatkan spermanya, dikasih spermanya, ya. Kemudian setelah itu kita akan melihat pertemuan antara ovum dan sperma itu akan menghasilkan embrio tadi, zigot tadi, dan kita melihat perkembangannya. Kemudian yang akan diambil adalah hanya 1 atau 2 atau 3 atau 4 yang terbaik, gitu ya. Nah, sisanya itu mau ditaruh di mana? Ya, biasanya udah nggak dipakai. Biasanya kalau misalnya dia hanya ada 1, ya akan diambil 1. Sisanya kemana? Nah, sisa inilah yang kemudian dipermasalahkan, ya, karena sisa ini tidak diimplementasikan ke dalam janin. Kalau misalnya yang terbaik, oke, yang ada yang terbaik ada 2, dok, ya udah, dan 2 ditanamkan ke dalam rahim kembali. Namun yang 2 lagi, misalnya kita dapat 4, gitu ya, yang 2 lagi nggak berkembang, maka dia akan mati. Dia mau diapain? Dibiarkan mati atau disimpan. Kalau dia nggak bagus, pasti dia nggak akan disimpan, kan, gitu. Misalnya ada 2 yang baik, 1 saja, dok, saya butuhnya sekarang, ya udah saya 1, satunya masih bisa disimpan di dalam bank sperma, di dalam bank, gitu ya, ada bank embrio, gitu ya. Namun nanti saya misalnya mau 3 tahun lagi, 4 tahun lagi, kemudian saya akan pakai lagi, gitu, itu masih bisa, ya. Tapi buat yang tidak bagus ini, itu artinya dia akan dibiarkan sehingga dia akan menjadi mati, dan hal itu merupakan tindakan aborsi. Karena tadi mulai dari pertemuan sperma dan ovum itu sudah menjadi manusia, ketika kita tidak memberikan waktu yang baik, kesempatan yang baik untuk dia bertumbuh dan berkembang, itu terjadinya aborsi, ya. Dan bayi tabung itu menurut gereja pasti akan dianggap bermasalah, ya. Masalahnya apa saja? 1, prinsip unitif dan prokreatifnya. Pada proses bayi tabung tidak ada aspek unitif, tidak ada hubungan antara suami dan istri untuk menghasilkan anak, gitu ya. Jadi tidak, dia memisahkan hubungan seks suami istri yang bersifat unitif dan prokreatif tadi. Ya, kedua adalah masalah aborsi tadi, ya, bagi zigot-zigot yang tidak berkembang baik, ya. Kemudian yang ketiga, persentase keberhasilannya katanya masih rendah, gitu ya. Sehingga setiap ada 1 anak yang dibawa pulang, maka ada banyak lagi korban yang mati tadi. Karena misalnya kita ambil 3 atau ambil 4, hanya 1 yang diambil misalnya yang paling bagus, sehingga yang lain-lainnya akan menjadi mati, gitu. Kemudian aspek hukumnya juga tidak jelas, gitu ya. Aspek psikologisnya, ya. Aspek psikologis bagi ibu yang mengalami tekanan psikologis yang berat, ya, karena ibu-ibu itu tidak mau mempunyai anak kedua dari bayi tabung yang walaupun sudah punya uang, gitu ya. Jadi mereka kadang-kadang, enggak lah, saya 1 aja bayi tabungnya, gitu ya. Sehingga yang simpanan yang bagus-bagus tadi ya enggak akan kepake, gitu. Mau sampai kapan pakainya. Nah, dalam seluruh kitab suci, anak selalu dipandang sebagai anugerah Allah yang harus diterima dengan sukacita. Merupakan buah dari cinta kasih antara orang tuanya, sehingga anak bukanlah buah dari teknologi seperti halnya dalam hal bayi tabung. Itu adalah pandangan-pandangan gereja, ya. Gereja Katolik juga mengajak nih pasutri-pasutri, ya, untuk yang mengatakan tidak bahagia karena tidak ada anak. Coba direfleksikan lagi sisi egoisme mereka, gitu ya. Karena hanya memakai anak untuk kebahagiaan orang tua. Jadi Gereja Katolik mengajak nih para pasutri ini untuk tetap bahagia sebagai pasangan dan bersyukur dengan keadaan mereka dengan segala cara. Ya, jadi anak jangan dijadikan sebagai alat untuk kebahagiaan dari orang tua. Nah, sekarang saya ingin lebih dalam tentang masalah
kesuburan. Bagaimana kita nanti bisa mengatur kelahiran. Oke. Jadi kesuburan itu secara umum dikatakan adalah kemampuan alami untuk menghasilkan keturunan. Ya. Ketidakmampuan atau gangguan dalam kemampuan menghasilkan keturunan itu dapat dianggap sebagai gangguan kesuburan. Ya. Bukan disebut mandul ya, tapi mengalami gangguan kesuburan. Karena tadi ya kesuburan adalah kemampuan alami untuk menghasilkan keturunan. Jadi kalau saya tidak memiliki keturunan, maka dikatakan bahwa kita mengalami gangguan kesuburan. Oke. Nah, kita tahu ya, kesuburan itu berarti kita harus bicara tentang sistem reproduksi baik laki-laki maupun perempuan, ya. Dan ada tanda-tandanya, ada pola-polanya, ya pasangan sehat dan subur itu kemudian akan berpeluang berhasil melakukan pembuahan atau konsepsi selama masa subur itu kira-kira 20-30% tiap bulannya. Ya, jadi diperlukan hanya satu sel telur perempuan dan sel sperma dari laki-laki agar pembuahan itu bisa terjadi. Jadi hanya perlu satu sebenarnya, laki-laki maupun perempuan. Ya, namun ada sel sperma yang mampu mencapai dan membuahi sel telur itu harusnya sperma yang sehat dan berkualitas. Jadi ketika melakukan suatu hubungan seksual, maka ada berjuta-juta sel sperma yang berusaha untuk menghampiri si ovum yang sudah matang, si primadonanya, ratunya. Begitu ada satu sel sperma yang paling cepat geraknya, larinya paling kenceng, paling sehat, ya, paling berkualitas, itulah yang akan memenangkan pertandingan. Ya, sehingga kita ini adalah produk-produk adalah hasil-hasil sperma dari bapak kita, gitu ya, orang tua kita yang menjadi juaranya. Jadi kita semua adalah juara, gitu ya. Nah, sperma ini berasal dari kata spermatozoa, ya. Spermatozoa itu adalah sel kelamin jantan, ya, yang memiliki bulu cambuk. Jadi dia punya bulu cambuk, bentuknya mirip-mirip kecebong, gitu kira-kira, ya. Dihasilkan oleh testis, kemudian dia akan berupa cairan putih, gitu ya. Jadi dia nutrisinya dari cairan putih, jadi membawa dia kental itu disebut semen. Jadi kalau laki-laki mengeluarkan air mani itu semennya, dan di dalamnya itu ada sel spermanya yang ngikut gitu. Nah, proses pengeluaran semen ini kemudian kita sebut sebagai ejakulasi, ya, atau cairannya kita sebut cairan ejakulat. Itu yang membawa spermanya. Nah, ketika sperma ini baru bisa bekerja, itu dia butuh lendir kesuburan. Ya, butuh lendir dari vagina, gitu ya. Jadi tanpa lendir dari serviks ini, sperma tidak akan mati dalam hitungan jam. Jadi kalau dia di luar, dikeluarkan di luar, maka dia akan mati dalam hitungan jam. Ya. Nah, cairan tersebut dalam sperma di dalam vagina dan alat reproduksi dari wanita, sperma ini dapat hidup kurang lebih 3-5 hari dalam sistem reproduksi wanita. Ya. Jadi beda ya sperma dengan air mani tadi. Si sperma ini bisa bertahan hidup hingga 72 jam, ya. Dan untuk membuat satu sperma itu, membentuk sperma itu butuh 42-76 hari, ya, sampai terjadinya ejakulasi, ya. Dan itu dipengaruhi tentu saja oleh suhu, oleh konsumsi makanan, gitu ya. Dan juga menjadi penentu dari jenis kelamin. Kalau teman-teman calon menikah pernah ingat-ingat pelajaran kalau dulu ngambil IPA gitu ya, atau SMP lah kali ya, bahwa ada namanya gen. Ada gen X, Y, X, Y gitu ya, untuk laki-laki, dan untuk perempuannya adalah XX ya. Nah, pada genetik untuk penentuan sistem jenis kelamin ini, si wanita hanya mempunyai gen X, ya, sedangkan laki-laki mempunyai gen X dan gen Y.
Nah, gen gen X kalau ketemu dengan X-nya perempuan, maka terjadilah anak perempuan. Sedangkan gen Y kalau ketemu dengan gen X-nya perempuan menjadi XY dan dia menjadi laki-laki. Inilah yang kemudian kenapa sperma ini disebut sebagai penentu dari jenis kelamin, gitu ya, XX atau XY nantinya. Nah, kalau kita lihat di sini juga bahwa pembentukan sperma ini ya sperma yang supaya dia bisa jadi sehat, menjadi berkualitas, dia butuh waktu nih 42 sampai 76 hari. Jadi bagi teman-teman yang merencanakan untuk untuk memiliki anak gitu ya. Nah, yang laki-laki harus siap-siap. Jadi sekitar 1,5 bulan sampai 3 bulan gitu ya, 1,5 sampai 2,5 bulan, udah siap-siap dulu nih gitu ya. Oh, saya mau merencanakan kehamilan nih nanti bulan apa gitu misalnya. Jadi spermanya sudah dipersiapkan, makanannya dengan makanan bergizi, suhunya suhu tubuh, jangan suhu yang terlalu panas gitu ya. Biasanya kalau testis itu kan ada di skrotum, buah jakar ada di situ ya, buah jakar, sehingga suhu udara yang terlalu panas itu juga bisa membuat kualitas sperma ini menurun, ya, kualitasnya menjadi menurun. Jadi jangan pakai celana-celana ketat misalnya gitu ya. Kemudian biasanya jangan duduk di tempat-tempat yang panas ya gitu. Bawahnya mesin misalnya gitu ya, di atasnya kita duduk gitu. Nah, itu juga bisa mempengaruhi terhadap kualitas dari sperma. Kemudian juga konsumsi makanannya yang harus bergizi supaya juga bisa membuat si kualitas sperma ini menjadi lebih baik gitu ya. Jadi ada persiapannya nih kalau misalnya saya mau punya anak, oke saya akan mempersiapkan sperma saya dengan baik gitu kira-kira. Ya. Nah, kemudian pada perempuan ada namanya menstruasi. Jadi perempuan juga harus ada persiapannya gitu ya. Kalau menstruasi itu adalah pelepasan dari dinding rahim atau endometrium yang disertai dengan perdarahan dan biasanya terjadi setiap bulan kecuali pada saat kehamilan ya. Jadi menstruasi itu membentuk suatu siklus menstruasi. Siklus menstruasi itu dihitung dari hari pertama haid ya sampai mau haid lagi 1 hari menjelang haid berikutnya ya. Itu namanya satu siklus. Rata-rata siklus ini sekitar 21 sampai 40 hari ya. Itu biasanya berkisar antara 21 hari sampai 40 hari. Nah, kira-kira 10 sampai 15% wanita itu memiliki siklus haidnya itu adalah 28 hari. Jadi kalau misalnya hari pertama haidnya saya adalah tanggal 1, kalau saya memiliki siklus haidnya adalah 28 hari, maka tanggal 28 saya akan haid lagi gitu kira-kira. Ya, tanggal 29 saya akan haid lagi karena ditambah dengan 28 hari. Nah, buat teman-teman calon menikah untuk merencanakan kehamilan tersebut, maka silakan mulai saat ini atau minimal 3 bulan sebelum kalian menikah dihitung ya siklus menstruasinya, dicatat. Oh, saya menstruasi pertama tanggal berapa? Saya catat menstruasi. Begitu ya. Kemudian menstruasi bulan berikutnya tanggal berapa? Bikin lagi menstruasi gitu ya. Gitu. Karena apa? Dengan demikian nantinya kita bisa melihat kapan terjadinya ovulasi atau terjadinya masa subur. Ya, jadi buat teman-teman silahkan dicatat siklus menstruasinya kapan. Kemudian setiap menstruasi itu biasanya terjadi sekitar 2 hari, ada yang 2 hari, ada yang 7 hari ya, ada 2 sampai 7 hari, rata-ratanya sih sekitar 4 sampai 7 hari lah kira-kira. Nah, setiap menstruasi itu kira-kira kita kehilangan darah 10 sampai 80 cc dengan rata-rata 35 cc. Jadi ada kemungkinan nih kita jadi kurang darah ya karena setiap bulan mengeluarkan darah. Jadi perhatikan vitaminnya, asupannya, jangan sampai terjadi anemia. Sehingga waktu kita subur, ketika terjadi anak, misalnya anak kita juga nggak ikutan kena anemia gitu ya, karena kesehatan kita jaga, gitu ya. Nah, kapan dok masa suburnya kalau kayak gitu ya?
masa subur itu dihitung kalau pada orang yang dengan siklus menstruasinya teratur, itu adalah 14 hari sebelum haid berikutnya. Ya, 14 hari sebelum haid berikutnya. Jadi kalau misalnya tadi saya katakan, saya siklusnya 28 hari. Saya haid sekarang tanggal 1, tanggal 29 saya haid lagi, maka saya akan punya masa subur di tanggal 14. Gitu ya. Mudah ya. Jadi yang dihitung bukan dari awal kita haid ya, tapi kita hitung kalau misalnya 28 bisa lah kita dari awal nggak apa-apa ya. 14 karena sama saja. Tapi misalnya saya siklus haid saya 30 hari, maka saya akan haid masa siklus masa subur saya adalah di tanggal 16 misalnya gitu ya. Jadi 16 hari karena 14 hari sebelum haid berikutnya. Ya, dengan mengetahui masa subur saya, maka saya bisa mengatur kapan nih saya harus kalau saya ingin punya anak, maka saya akan melakukan hubungan seksual di sekitar tanggal tersebut. Gitu ya. Karena ovulasi sel telur itu bisa hidup antara 12 sampai 24 jam. Jadi saya sudah ngukur-ngukur nih kalau saya mau punya anak berarti saya akan melakukan hubungan seksual pada masa tersebut. Ya. Namun jika saya tidak ingin punya anak pada masa ini, saya sedang mengatur anak saya masih kecil, berarti saya jangan melakukan hubungan seksual pada masa subur saya. Menahan diri tidak melakukan hubungan seksual. Jadi ada kesepakatan antara suami istri untuk tidak melakukan hubungan seksual pada masa itu karena memang kita tidak mau ada konsekuensi terjadinya pembuahan. Ya, begitu. Kemudian oke. Nah, tadi saya sudah sampaikan ada namanya masa subur tadi ya, ketika terjadi pematangan dari ovum dan akhirnya ovum keluar dari ovarium sehingga dia menunggu adanya sperma yang masuk untuk membuahi. Kalau ada sperma yang masuk dan membuahi, maka terjadilah zigot atau janin tadi, terjadilah kehamilan. Tapi kalau tidak ada sperma dan yang masuk gitu, maka si ovarium ini akan berlanjut prosesnya dan akan luruh sebagai darah menstruasi, gitu ya, akan luruh menjadi menstruasi. Nah, bagaimana dok saya cara mengidentifikasi masa subur saya? Tadi pertama bisa dihitung dari hari menstruasinya, siklusnya. Kalau pada siklus yang tidak teratur ya, kadang 30 hari, kadang 40 hari, kadang 28 hari nggak bisa diatur, maka kita agak sulit untuk mengukur menentukan masa subur berdasarkan tanggal tersebut. Tapi kita bisa melihat beberapa hal ya, ada tanda-tanda kesuburan yang bisa kita amati. Yaitu satu, ada perubahan dari cairan serviksnya kita. Ya. Jadi cairan serviks itu adalah cairan yang keluar dari vagina, gitu ya. Jadi ada namanya hari-hari kering atau enggak ada lendirnya, yaitu hari-hari setelah menstruasi biasanya. Ya. Jadi kalau misalnya kita pada kering tidak ada keluar lendir itu ya berarti aman. Kalau saya mau melakukan segala pada saat itu ya aman, masa aman gitu ya, tidak akan terjadi pembuahan gitu. Nah, tapi kalau misalnya keluar lendir, ada basah, jernih, licin, elastik, ya kayak keputihan tapi dia bening, bukan putih ya, bening. Kalau kita tarik panjang bisa keluar sulur gitu namanya, sulur, nggak putus-putus gitu kayaknya gitu ya. Nah, itu artinya kita sudah mulai masuk ke masa subur. Jadi hari pantang senggama kalau tidak mau punya anak gitu ya. Lendir, kental, keruh, kuning dan lengket itu menunjukkan adanya masa yang kurang subur ya, tidak subur. Kalau saya kalau orang-orang yang teratur biasanya saya mengajarkan pada pasien gampangnya adalah pada minggu menstruasi itu kan berarti 7 hari ya, 7 hari. Berarti kan pasti tidak melakukan hubungan seksual. Ya. Kemudian masa aman nih ya. Kemudian masa minggu berikutnya aman, minggu berikutnya tidak aman, minggunya aman gitu. Kira-kira seperti itu ya. Jadi ada seminggu aman, seminggu tidak aman. Tapi paling penting adalah ini, kita lihat apakah ada perubahan cairan serviksnya atau tidak. Gitu ya. Nah, kemudian ada perubahan hormon ya. Perubahan hormon juga dapat dinilai nih tapi harus dengan alat.
Jadi kita bisa lihat dari air seni atau air liur ya, ada kayak test pack-nya gitu seperti itu untuk menilai kesuburan dari seseorang. Itu juga bisa kita lihat ya. Nah, jadi kita perlu mencermati nih kapan saya subur, kapan saya tidak subur, ya. Nah, untuk keluarga berencana alamiah ini adalah menggunakan teknik itu tadi sebenarnya, ya. Jadi menggunakan teknik kita melihat apakah kita sedang masa subur atau tidak subur untuk mengatur kehamilan, ya. Jadi pada keluarga bencana alamiah ini kita dapat mengamati tanda-tanda kesuburan tersebut, ya. Tanda-tanda subur tadi. Jadi kalau misalnya sedang dalam masa subur, direkam, ya, kita catat, misalnya diinterpretasikan, oh ini subur nih, berarti saya tidak akan melakukan hubungan seksual kalau saya tidak mau memiliki anak pada saat itu. Kalau misalnya saya sedang subur, kalau saya ingin memiliki anak, berarti saya akan bisa mengatur di situ. Itulah yang membuat kita bisa mengatur dan bertanggung jawab terhadap pilihan kita, gitu ya. Metode keluarga berencana alamiah ini bisa dengan berbagai macam cara. Pada orang-orang yang habis melahirkan dan sedang menyusui penuh, itu bisa melakukan dengan teknik laktasi amenorrhea, ya, atau teknik MLA atau teknik ASI eksklusif, gitu ya. Nah, dengan melakukan ASI eksklusif ini diharapkan ada efek keluar hormon alamiah dari tubuh kita sehingga dapat membuat pencegahan alamiah terhadap kesuburan kita, gitu ya. Tapi ada syaratnya, ya. Dengan secara menyusui alami ini efeknya adalah dia tidak terjadi ovulasi, ya, tidak terjadi ovulasi kalau kita menyusuinya secara eksklusif, ya. Kemudian belum haid dan bayi masih kurang dari 6 bulan, ya. Jadi efektifnya hanya sampai 6 bulan. Jadi bila ingin tetap jika belum ingin hamil juga, maka metode ini bisa diganti atau dikombinasikan dengan metode lainnya. Pemberian ASI ini harus secara penuh, ya. Jadi artinya anaknya tidak boleh dikasih makanan tambahan lainnya, ya. ASI-nya harus secara penuh. Jadi dari kedua payudara, masing-masing payudara harus. Jadi sekitar 6 sampai 10 kali per hari, ya. Jadi ASI-nya minimal tidak boleh lebih dari, jadi gini, dia harus dikasih ASI kurang lebih 6 sampai 10 kali per hari dari kedua payudara, bukan hanya dari satu payudara saja. Kemudian dia harus memberikan ASI itu minimal 1 kali pada malam hari, ya. Jadi antara dua kali pemberian ASI itu tidak boleh lebih dari 4 sampai 6 jam, ya. Jadi istilahnya kalau bisa dikasih setiap 3 atau 4 jam sekali untuk ASI-nya, ya. Jadi sama sekali tidak boleh digantikan dengan makanan atau campuran lainnya buat si anaknya. Itu baru namanya ASI eksklusif. Nah, metode MLA ini biasanya efektif kalau kita strict, gitu ya. Paling-paling ya sekitar pencegahannya 60%. Karena apa? Seringkali frekuensi menyusuinya menjadi kurang kali, ya. Jadi atau bayinya tidur semalaman nggak nyusu gitu. Jadi nggak bisa nih, kadang-kadang kecolongannya seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita kasih makanan lain buat bayinya, maka daya hisap bayi ini juga akan berkurang sehingga mengurangi efektivitas dari mekanisme kerja pengaturan kelahiran dari MLA ini. Biasanya keberhasilannya ya hanya sekitar 60%, ya, untuk ini menyusui alami ini, ya. Kemudian metode kedua adalah metode KIVI. Ya, metode KIVI ini dilakukan dengan cara melakukan perabaan. Melakukan perabaan sendiri terhadap leher rahim dengan satu jari tangan. Jadi kita memasukkan jari tangan kita, tentu saja sudah dicuci bersih, gitu ya,
masukkan ke dalam leher rahim, kita pegang. Bila leher rahimnya itu terasa lunak atau mulut rahimnya terbuka, terus tadi ya ditambah dengan ada lendir serviksnya itu yang encer, jernih, licin, ulur, ya udah itu berarti kita sedang dalam keadaan masa subur, ya. Tapi kalau misalnya leher rahimnya itu kenyal, ulur rahimnya tertutup, kering gitu ya, maka biasanya tidak subur. Gitu. Itu adalah metode Kivi. Jadi metode perabaan pada leher rahimnya. Ya. Ketiga, metode simptom termal. Nah, metode simptom termal ini dengan kita merupakan gabungan sebenarnya antara metode suhu basal dengan lendir. Jadi setelah menstruasi berhenti, ya pasangan itu melakukan senggama hingga 2 hari kering, ya periode tidak subur, gitu ya. Nah, pada metode simptom termal ini pada masa ovulasi, ya, kalau itu biasanya kita lakukan begini. Setiap pagi bangun tidur kita ukur suhunya kita berapa. Catat. Misalnya 36,2, 36, berapa gitu ya, tulis gitu. Nah, ketika terjadi ovulasi biasanya suhunya akan meningkat sedikit gitu ya, jadi 37, sekian gitu misalnya. 37,2, 37,1. Nah, artinya ketika kita lihat fretnya, kita suhu saya tuh sekitar segini, tiba-tiba ada satu hari yang agak sedikit naik. Nah, disitulah saya memiliki suhu basal yang lebih tinggi. Nah, itu saat saya ovulasi. Ya, tentu saja ini harus kita gabungkan dengan pengamatan. Dokter, mohon izin dokter. Ya. Ya. Baik, teman-teman, saya lanjutkan ya. Jadi tadi ketika kita mengukur suhu basal kita, mulai ada kenaikan suhu basal, berarti kita sudah mulai masuk ke masa subur. Kemudian yang kedua, kita lihat juga dengan keluarnya lendir serviks tadi ya, lihat lendirnya encer, basah, sulur seperti itu, berarti itu sudah mulai masuk masa subur juga. Dengan demikian sudah ada 2 tanda, ada tanda suhu dan ada tanda lendir serviksnya yang sulur tadi, gitu ya. Nah, mulailah saat itu kalau kita tidak menginginkan terjadinya proses kehamilan, maka kita melakukan pantang senggama, gitu ya. Bukan melakukan senggama kemudian dikeluarkan di luar ya, Dek. Nah, ini namanya pantang senggama. Jadi tidak melakukan hubungan seksual. Ya. Kita bisa melakukan pantang senggama itu mulai kenaikan suhu basal tadi 3 hari berturut-turut dan pada hari puncak lendir subur tadi keluar, gitu ya. Nah, kalau kita lihat kombinasi ini ya, kita sebenarnya tidak bisa awalnya kita nggak bisa tentukan dong periode nggak suburnya, periode subur, periode tak subur itu nggak bisa ya. Maka kita lakukan penghitungan tadi. Jadi kalau misalnya dia ternyata tidak, maksudnya gini, kalian tidak bisa punya siklus menstruasi yang teratur gitu ya, gitu. Jadi maka kita hitung, kita bisa kalau nggak bisa menentukan, oh suhu basal saya nggak bisa tentukan dok, nggak sempat melakukannya atau apa gitu. Ya udah kita hitung tadi ya masa terpanjang masa subur kita tuh kapan. Jadi kita buat kira-kira ya dari mulai perhitungan masa subur tadi 14 hari sebelum haid berikutnya kita bisa kurangin 3 dan ditambah 3 itu adalah masa berpantang untuk melakukan hubungan seksual ya, kira-kira 5 sampai 6 hari gitu. Oke. Kemudian metode KBA selanjutnya itu adalah metode ovulasi billing ya. Untuk memahami metode ini perlu diketahui adanya lendir kesuburan ya. Kadang-kadang orang tidak mudah untuk membedakan ini lendir kesuburan atas sperma atau keputihan gitu ya. Biasanya kalau keputihan itu dia ada warna, bisa berwarna seperti putih susu gitu ya, beda bergumpal-gumpal ataupun gatal, ada lain-lainnya. Tapi kalau misalnya untuk kesuburan biasanya dia tidak akan gatal. Kemudian yang paling lebih sulit dibedakan itu adalah dengan sperma. Ya, kalau hasil dari spermanya sendiri juga kadang-kadang ini
lendir subur apa sperma yang masih tertinggal nih, air mani masih tertinggal di dalam nih gitu ya. Jadi itu perlu pengalaman sih sebenarnya untuk melihat itu ya. Nah, oke. Ya. Jadi siapa sih sebenarnya yang dapat menjadi tim pendamping pastoral kalau tentang hukum gradualitas bagi pasangan suami istri ini? Satu bisa romo, ya, bisa juga awam, tapi awam yang memahami betul tentang apa hukum ini, gitu ya. Bisa dokter, bisa bidan yang bersama-sama dalam satu tim memahami ajaran pengaturan kelahiran gereja Katolik tentu saja. Ya, jadi kalau misalnya ada kebingungan, silakan bisa dikonsulkan pada baik bagi romo, buat awam atau yang memahami, ya, bisa dokter, bisa bidan, tapi yang benar-benar bisa memahami ajaran tentang pengaturan kelahiran gereja Katolik, gitu ya. Setiap perempuan diajari untuk mengenali gejala-gejala kesuburannya. Tadi ada satu, secara normal mukus lendir, tadi vagina berubah ya dalam sehari, bisa perhatikan mengenal sekresi normal harian sebagai patokan penggunaan ini. Jadi setiap hari dicek, dilihat, dicatat. Kalau ada perubahan berarti kemungkinan saya sedang mengalami masa subur. Gitu ya. Jadi perlu ada kalender tuh kayaknya, pengamatan lendirnya tiap malam bisa dilakukan. Kasih simbol sendiri kalau misalnya saya sedang masa subur, berarti yang mana nih? Oke, kita kasih petunjuk, bisa ditandain apa silang kayak atau apa kayak gitu ya. Nanti kita ketahui. Terus ketika sudah kita tahu ini jenis normal, jenis lendir tadi gitu ya, maka kita tentu saja bisa mengatur. Kalau saya ingin punya anak, maka saya akan melakukannya pada saat mana nih. Kalau saya tidak mau punya anak, maka saya yang mana, di bagian mana yang saya harus berpantang. Jadi semuanya suami dan istri harus berkomunikasi tentu saja tentang hal ini dan tahu kapan saya mau melakukan atau kapan saya tidak melakukannya. Jadi kedua-duanya bertanggung jawab terhadap seluruh konsekuensi yang dilakukan secara bersama-sama, ya. Nah, kalau misalnya hari kering atau hari nggak ada lendir, berarti aman untuk senggama, gitu ya. Sampai 2 hari berikutnya juga masih tergolong aman. Jadi kalau saya sih biasanya kalau hari subur itu saya akan mengurangi dengan 3 dan tambah 3, jadi sekitar 7 hari, gitu ya, untuk berjaga-jaga supaya aman atau tidak. Kemudian kalau misalnya sudah punya anak, tapi nanti deh supaya nggak kesundulan gitu ya, bisa tadi pakai metode KBA, pakai apa namanya, pakai menyusui eksklusif. Tapi setelah menyusui eksklusif itu pun juga sebaiknya melihat juga metode-metode lainnya ini, gitu ya. Nah, jadi hanya hubungan seks yang dilakukan pada masa subur yang akan menghasilkan anak, sedangkan hubungan seks yang dilakukan masa tidak subur ya pasti tidak akan menghasilkan anak, gitu ya. Sehingga sangat mudah sebenarnya bagi kita untuk melakukan pengaturan kehamilan ini, pengaturan kelahiran, ya. Nah, sebagai kesimpulan bahwa tidak semua alat pengaturan kelahiran itu memiliki tingkat pelanggaran yang sama di mata gereja, ya. Ada gradualisasi atau hierarki pelanggarannya, tergantung pada cara kerja dari alat-alat tersebut, gitu. Memakai sarana yang kontravita atau melawan kehidupan, ya, dalam gereja itu mendapat hukuman ekskomunikasi late sententia, gitu ya. Jadi artinya ada hukumannya, dan itu artinya kita sama dengan melakukan pengguguran atau aborsi. Ya, teman-teman yang mungkin nanti mudah-mudahan tidak ada yang mendapatkan ini ya. Kalau saya ada keluarga atau saudara yang ternyata nggak tahu sebenarnya gitu ya, terlanjur nih saya pakai ini, silahkan mengaku dosa pada Romo gitu ya, mengaku dosa supaya bisa mendapatkan pertobatan. Ada alat-alat kontrasepsi yang dilarang oleh gereja. Ya, contohnya adalah kondom, baik laki-laki maupun perempuan.
Karena itu tadi ya, mencegah aspek unitif, mencegah aspek pertemuan antara X dan Y-nya perempuan dan laki-laki gitu ya. Kemudian pil kombinasi estrogen dan progesteron. Karena dengan adanya pil ini dia tidak ada ovulasi sehingga mencegah aspek unitif tadi. Kemudian operatif baik kontrasepsi mantap ya, prosektomi dan tubektomi. Nah, baik sterilisasi yang tetap maupun yang sederhana. Nah, ini juga sangat dilarang oleh gereja. Gitu ya. Ada alat cara kontrasepsi yang abortif, yaitu ya sangat dilarang ini, sangat dilarang oleh gereja. Seperti IUD, kemudian hormonal, baik suntik, pil, susu, gitu. Ini juga tidak diperkenankan untuk diberikan pada tidak diperkenankan oleh gereja, sangat dilarang. Oke. Kemudian pil ini walaupun dia tetap ada ovulasi, namun membuat ovulasi ini sel ovumnya menjadi tidak matang, kemudian mati karena ketidakmatangannya tidak sempurna, gitu ya. Sehingga ini pun juga dilarang oleh gereja. Jadi kalau boleh disimpulkan, ada gradualisasi, ada hierarki pelarangannya. Pelanggaran yang paling berat itu adalah kontravita. Jadi kalau di kontravita tidak diperbolehkan karena melawan kehidupan. Ya, kontrasepsi tidak diperbolehkan karena kita mengetahui ada dua aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam hubungan seksual suami istri, yaitu aspek unitif dan prokreatif tadi. Oke. Nah, gereja menyetujui apa? Prokreatif, terbuka keturunan, ya. Prokreatif, beranak cucu adalah perintah Allah. Orang yang memakai kontrasepsi berarti menolak untuk beranak cucu. Tidak mau adanya konsepsi, tidak prokreatif, tidak terbuka terhadap adanya keturunan. Dengan demikian, tidak menjalankan perintah Allah adalah sebagai dosa. Mendapatkan anak itu melalui hubungan seksual suami istri bersifat unitif, menyatukan, adalah suci dan luhur. Metode Gereja Katolik menyetujui metode KBA karena memenuhi dua aspek dalam hubungan suami istri, yaitu unitif dan prokreatif. Begitu kira-kira mungkin yang bisa saya sampaikan. Silakan dari teman-teman panitia untuk membagikan post-test bagi topik 11 ini untuk dikerjakan para calon menikah terlebih dahulu. Sudah selesai post-test ini, maka saya mengembalikan waktunya dulu kepada panitia, pada Pak Budi, mungkin silakan. Baik, terima kasih Dr. Purnama. Masih ada waktu 10 menit. Jadi mohon kiranya teman-teman calon menikah bisa bertanya sama dokter. Silakan. Yang mau bertanya boleh. Angkat tangan. Oh ya, baik. Nomor peserta 24. Langsung sapa ke dokter. Halo dok, selamat siang. Ya, apakah gaya seks bisa menentukan jenis kelamin calon bayi? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Natalia. Ditanyakan gaya seks ini memang banyak pertanyaan dari awam ya, menanyakan apakah gaya seksnya bisa. Jadi kalau ngadep kanan laki-laki, kalau ngadep kiri perempuan, itu mitos ya, mitos. Kenapa mitos? Saya katakan mitos. Kalau melakukan hubungan seksual sudah lupa gayanya yang mana yang masuk, gitu ya. Artinya mas mana? Yang bisa saya sampaikan adalah ketika yang menentukan jenis kelamin itu adalah sel spermanya. Spermanya itu X dan Y-nya. Kan ada X, ada Y ya. Nah, X-nya itu biasanya akan lebih kuat dibandingkan Y terhadap keasaman. Ya, jadi kalau misalnya
pada vagina itu ada lendir vagina. pH dari vagina itu sebenarnya asam, ya. pH vagina asam, sehingga dengan adanya keluar lendir vagina pada fase foreplay gitu ya sebelumnya, maka dia akan melumasi daerah vagina tersebut sehingga mengurangi keasamannya. Katanya kalau pada laki-laki pada X-nya itu akan lebih tahan terhadap asam dibandingkan dengan Y-nya. Sehingga ketika vagina itu masih dalam keadaan asam, maka gen Y-nya akan lebih mudah mati. Sehingga yang menang adalah gen X-nya. Terjadilah anak perempuan. Tapi ketika sudah terjadi pelumasan, terjadi lendir, maka pH-nya berkurang. Sehingga si gen Y ini tetap bisa hidup sehingga dia akan mencapai ke sperma terjadinya anak laki-laki. Jadi kalau misalnya gaya, saya katakan tidak. Ya, maksudnya gaya miring ke kiri ke kanan nggak ada pengaruh ya. Pengaruh adalah spermanya. Tapi kita bisa mengatur misalnya dengan cebok gitu ya, ceboknya dengan asam apa dengan basah gitu. Jadi mengatur tingkat keasaman pada vagina. Begitu kira-kira. Cukup jelas? Tadi Natalia perasaannya. Ya. Oke. Ada lagi, silakan. Langsung ke dokter, silakan. Iya, terima kasih Pak Budi. Halo, Dokter Purnama. Ya. Sebenarnya pasangan saya yang mau bertanya, tapi sedang ke toilet. Jadi mungkin saya sampaikan sedikit. Jadi kan saya umur 33 dan pasangan saya umur 34. Mau menanyakan apabila kita berencana untuk 1 tahun, kita menikah nanti tanggal 2 Juli. Kita menikah tanggal 2 Juli, untuk rencana mempunyai anak itu 1 tahun kemudian. Karena kita mau menikmati waktu berdua dulu, gitu Dok. Jadi apakah umur kita yang mungkin sudah di atas 30 masih bisa sesuai untuk misalnya dari kesehatan pasangan saya ada histori hipertensi ya, darah tinggi gitu loh. Jadi apakah aman untuk mempunyai anak? Dokter, dari sisi biologisnya dokter seperti apa? Misalnya umur, kan tahun depan saya umur 35. Itu aja sih yang mau ditanyain. Baik. Ya. Makasih dokter. Oke. Terima kasih. Ya, begini. Sel ovum pada wanita itu sudah ada sejak kita dilahirkan. Oke. Pada waktu kita dilahirkan, pada waktu proses kelahiran, pada waktu kehamilan malahan ya, itu sel ovum kita tuh sudah ada. Artinya dia akan berkurang seumur dengan usia kita. Jadi semakin kita tua, maka sel ovum itu akan juga umurnya akan semakin tua, sehingga kualitasnya mungkin saja berkurang. Ya, karena dia sebenarnya sudah ada sejak awal. Berbeda dengan sperma yang dihasilkan pada saat dia sekitar 2-3 bulan. Sehingga dia akan refresh terus gitu ya, gitu. Nah, kalau pada wanita awalnya di dalam ovarium itu kita punya berjuta-juta ovum dan kemudian dikeluarkan satu persatu dari masing-masing ovariumnya, tapi yang dikeluarkan memang jadi satu, tapi yang lain-lainnya itu mati gitu ya, sehingga akan sangat berkurang baik jumlah maupun secara kualitas. Nah, karena biasanya kalau misalnya kita menganjurkan untuk tidak hamil di atas 35 tahun untuk anak pertama, karena tadi mengkhawatirkan kualitasnya seperti apa, dan resiko untuk terjadinya kecacatan pada janin itu juga akan lebih tinggi gitu ya. Tapi ya banyak juga sebenarnya tidak apa-apa, tapi karena faktor tadi ya, secara penelitian bahwa setelah umur 35 tahun itu pasti akan lebih kualitasnya akan lebih rendah dibandingkan dengan ketika masih umur 20-an gitu ya kira-kira ya. Jadi kalau saya menganjurkan sebaiknya lebih cepat lebih baik gitu. Ya, lebih cepat lebih baik, karena bagaimanapun juga dikasih atau tidak dikasihnya kan tergantung Tuhan juga ya, mau dikasih apa enggak gitu. Tapi kalau misalnya kita bisa berjaga-jaga ya enggak apa-apa. Toh juga nanti hamilnya akan waktunya 9 bulan, sehingga lahirnya juga akan tetap tahun depan gitu.
Kira-kira seperti itu kalau menurut saya. Ya, mengurangi resiko dan juga kita mengejar waktu juga gitu. Itu sih. Kalau secara fisiknya untuk ibu-ibu yang itu sih masih oke ya. Maksudnya baru umur 30-an itu masih oke lah. Nggak terlalu khawatir gitu. Gitu saja sih. Ya. Baik, satu lagi, masih boleh satu lagi dok. Yang mau tanya boleh satu lagi. Baik, lanjut. Ada 3 tuh Pak Budi. Ya resepnya banyak. Oke, silakan siapa? Oh ada 2 rupanya dok. Peserta nomor 7 sama 24. Nomor 7 dulu, silakan nomor 7. Mas Fani ya tadi ya? Tadi ada Riki Ganis, ada Anje Ica. Boleh salah satu dulu, silakan. Pagi dok, siang dok. Ya, dok, mau tanya, jadi kan sempat dengar dari teman-teman kantor yang udah pada nikah gitu, terus mereka sempat sharing kalau mau punya anak cewek, yang cowoknya makan daging atau makan sayur, nanti ceweknya makan apa gitu. Terus kalau misalkan yang mau punya anak perempuan atau pokoknya anak gendernya tuh pasti ada makanannya, itu ngaruh nggak sih dok sebenarnya gitu? Ya, baik, terima kasih. Ya, ini seperti yang saya jelaskan tadi, tergantung dari pH dari si wanita sebenarnya gitu ya. Kalau misalnya dikatakan cowoknya makan daging biar kuat spermanya, ya bisa. Kan tadi kan tergantung dari konsumsinya gitu ya, konsumsi makanannya yang bergizi atau tidak. Dan perempuannya juga ada pH-nya. Kalau katanya kalau daging itu pH-nya menjadi lebih asam. Ya, pH-nya lebih asam sehingga kalau misalnya pH-nya asam, maka si Y-nya akan lebih mudah mati sehingga kemungkinan terjadinya anak perempuan lebih besar dibandingkan dengan anak laki-laki. Tapi kalau misalnya untuk yang ceweknya supaya lebih basah, artinya ya tadi harus bisa cebok atau kalau enggak makan sayur-sayuran gitu kan. Sayur-sayuran supaya jadi menjadi basah gitu. Jadi bukan asam. Jadi tergantung dari pH vaginanya gitu, asam atau basahnya gitu. Ya. Jadi kan ada tuh yang misalnya untuk ceboknya itu kan ada yang untuk yang ada pH-nya asam atau pH netral gitu ya. Nah, itu mungkin bisa digunakan gitu ya. Begitu saja mungkin cukup ini menjawab. Cukup, makasih dok. Ya. Lanjut, satu lagi mana tadi? Mbak Ica. Iya, selamat siang dok. Ya, silakan. Gini dok, saya tuh kan termasuk perempuan yang siklus menstruasinya dulu-dulu lancar. Jadi bisa cuma kalau lagi stres tuh bisa 2 sampai 3 bulan sekali baru mens. Nah, cuma belakangan udah lebih teratur. Hanya saja siklusnya itu bukan 28 hari. Kalau dihitung itu bisa 30 sampai 35 hari. Nah, sebenarnya cara menghitung siklus kesuburan itu yang tepat itu gimana sih, Dok? Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, tadi saya sudah sampaikan kalau misalnya dihitung 3 bulan lah, minimal 3 bulan yang terakhir gitu ya, 3 bulan terakhir berapa sih siklusnya. Kalau misalnya tadi siklusnya 35 hari, berarti dikurangi 35 hari dikurangi 14. 35 kurang 14 berarti hari ke-21 dari siklus dari pertama kali mens gitu. Ya, gampang ya. Jadi misalnya mensnya tanggal berapa, dihitung 21 hari kemudian, berarti saya kira-kira suburnya tuh di sini gitu. Ya, bisa dikurangi 3 hari tambah 3 hari untuk melakukan hubungan seksual jika memang ingin punya anak pada masa itu. Oke? Ya. Terima kasih ya, Dok. Sama-sama. Kasih diskon satu lagi boleh penanya. Satu lagi. Ini diskon Hendy dan spesial. Fani. Oh, iya. Mbak Natalia, silakan. Ya. Kasih. Menggunakan KB melawan aspek gereja. Bagaimana pendapat dokter tentang peraturan pemerintah yang menganjurkan harus menggunakan KB? Terima kasih. Ya, baik. Pemerintah tidak mengharuskan menggunakan KB, tapi pemerintah membatasi kelahiran, ya 2 anak cukup katanya gitu. Nah sekarang di gereja
bukan melarang punya anak 2 cukup, enggak melarang. Tapi caranya adalah harus dengan cara-cara yang tidak melawan hukum gereja. Tidak melawan aspek unitif, tidak melawan aspek prokreatif. Jadi harus bertanggung jawab dua-duanya. Tadi hitung masa subur saya kapan, kemudian kapan saya harus akan melakukan hubungan seksual kalau saya mau punya anak, kapan saya tidak melakukan hubungan seksual. Saya terus terang sudah 23 tahun menikah, belum pernah pakai alat kontrasepsi apapun. Gitu ya. Jadi memang betul-betul menghitung masa kesuburan saja. Ya, alhasil anaknya 3. Alhasil. Gitu ya. Jadi pemerintah tidak mewajibkan untuk ikut KB gitu ya. Tetapi menganjurkan supaya anaknya 2 cukup. Artinya tadi bahwa kita bisa bertanggung jawab. Gereja juga tidak melarang, mau punya anak 2 saja atau mau punya anak 1 saja, tidak melarang. Tapi kita bertanggung jawab, tidak melawan hukum gereja. Ya. Oke. Baik. Hendy dan tadi siapa ya? Hendy ya, satu lagi Dok. Itu. Ya, Dok. Ya, Ya, silakan. Dok. Mau tanya Dok, gimana caranya supaya kita mencegah anak yang nanti kita lahirkan itu nggak Down syndrome atau nggak lahir prematur atau yang lainnya, Dok? Ya, baik. Gini, Down syndrome itu adalah kelainan genetik. Ya, kelainan genetik itu artinya memang gennya dia, dari gennya berubah pada waktu dia proses kehamilan dari mulai ini. Artinya ada kualitas sperma dan kualitas ovum yang mempengaruhi, ya, terutama kualitas ovum, karena ovum tadi yang saya katakan dari awal biasanya paling sering terjadi setelah usia ibu pertama kali melahirkan di atas 35 tahun. Itu prevalensinya meningkat untuk Down syndrome gitu ya. Nah, karena kualitas tadi. Jadi sebenarnya bisa dicegah dengan cara pemeriksaan genetik. Teman itu memang belum familiar dilakukan di Indonesia. Nah, kesulitan lainnya adalah ketika kita tahu, misalnya ketika sudah di dalam rahim kita tahu bahwa ternyata memang ada kelainan genetiknya, terus so what, kita mau apa? Mau digugurkan? Itu juga melawan gereja, gitu ya. Jadi terima saja sebagai karunia Allah, gitu. Ya, karena mereka juga merupakan ciptaan Allah yang baik adanya, gitu ya. Itu yang pertama untuk Down syndrome. Kemudian untuk prematur. Prematur ini banyak faktor yang mempengaruhi. Ada faktor ibu, ada faktor janin juga, gitu ya. Ada faktor janin juga. Memang dia tidak bisa berkembang lebih baik lagi di dalam rahim ibunya, sehingga mau tidak mau harus lahir prematur, banyak juga. Ada faktor ibunya, misalnya infeksi juga bisa terjadi faktor prematur, atau ada faktor-faktor lainnya. Jadi itulah gunanya kita melakukan ANC, antenatal care. Jadi ketika sudah tahu hamil, lakukan pemeriksaan rutin supaya mencegah terjadinya hal-hal seperti itu. Namun misalnya terjadinya dia kelahirannya ternyata memang harus dilakukan secara prematur, dokter selalu akan mempertimbangkan keselamatan janin dan keselamatan ibunya. Jadi lebih baik kalau misalnya dia memang di luar lahiran prematur, ya mau nggak mau akan dibesarkan di luar sebaik mungkin gitu ya, sehingga dia bisa normal seperti yang lainnya gitu. Jadi tidak perlu terlalu dikhawatirkan juga, melakukan ANC dengan benar. Kalau memang harus prematur ya nggak apa-apa prematur. Toh juga nanti perkembangannya akan sama dengan yang lain, tapi perkembangannya tidak di dalam rahim, tapi di luar rahim, gitu kira-kira. Oke, menjawab pertanyaannya ya. Ya, terima kasih. Baik, pemirsa cukup. Nanti